Bapak-Ibu sekalian, kita sudah memasuki waktu duhur, berarti waktu untuk melaksanakan khutbah wukuf dan kemudian nanti diikuti dengan sholat jamak sholat jamak qasar ini berjamaah. Monggo saat biarkan dulu. Ini yang bagian wukuf, bagian khutbah saat Adnan monggo. Pakai ini tang. Siap. Di ada itu mana? Naik. Tes. Ibu saya hormati, kita sudah berada di tenda Arafah untuk melaksanakan inti haji, yaitu Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah, sehingga walaupun ada jamaah yang sakit, tetap harus diantarkan ke Arafah dengan istilah safari wukuf. Wukufnya berada di mobil ambulan, keliling-keliling saja. Maka semua nanti sehat walafiat, sehingga tidak masuk safari wukuf. Wukufnya sempurna. Kita tetap menjaga ikhram, jangan sampai melanggar larangan-larangan ikhram. Amalan ketika wukuf di Arafah itu diawali dengan khutbah wukuf dulu. Setelah khutbah wukuf diakhiri dengan doa, kemudian baru muadzin mengumandangkan adzannya. Terus berlanjut iqomah untuk sholat duhur di jamak takdim qasar dengan asar. Duhurnya berapa? 2 rakaat. Kemudian asarnya 2 rakaat. Berlanjut dengan zikir dan doa. Untuk zikirnya, zikir yang lebih utama, yang afdol, yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yuhyi atau tidak itu boleh. Balik lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diperbanyak setelah selesai sholat, dan nanti ada doa yang dipandu oleh imam, diaminkan semua jamaah. Biasanya doanya panjang. Setelah itu tetap memperbanyak zikir, doa sampai terbenam matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini doa setelah secara berjamaah itu Bapak Ibu boleh pindah ke lokasi lain, misalkan di luar tenda, di bawah pohon, membawa alas seadanya, bisa sajadah, bisa kardus yang ada untuk alas tidur berdoa
bapak yang berdoa, ibu yang mengaminkannya. Jadi ada semacam keterbukaan dalam keluarga apa yang dibutuhkan bersama-sama dalam keluarga. Karena ada satu kejadian Bapak Haji bersama Ibu nombor mbok tua. Iki sing mbok tua ndonga muga-muga bar haji mbok nom dipegat. Sing mbok nom ya ndongane padha muga-muga bar haji mbok tua dipegat. Pulang semua cerai. Bapak aku piye? Itu doa ibu dikabul. Ada keterbukaan doa dengan keluarga, bapak yang berdoa, ibu yang mengaminkannya. Ini doa yang sangat-sangat istijabah yang kita dapatkan hanya ketika kita wukuf di Arafah. Termasuk kalau ada yang titip, ya yang titip doa itu direkap yang titip doa untuk segera menjadi tamu Allah haji atau umroh 1-2 berikutnya. Doa sing anakku kan gendang ketemu jodoh 1. Yang ini doa ini itu direkap sehingga kita amanah doa kita bacakan terutama ketika di tempat yang makbul doa di saat wukuf itu. Ini jangan sampai justru selesai sholat lainnya zikir terus silodowo akhirnya terus ngelekar tak turu delo wae sehingga apa akhirnya warber mestinya untuk zikir justru malah geraji. Ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ketika wukuf itu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Kemudian ada itu Jabal Rahmah. Berkunjung ke Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah itu tempat dulu Adam dan Hawa dipertemukan. Di sana hanya napak tilas saja, tidak ada amalan apa-apa. Karena ada menggunakan momen muga-muga sing wis piyambak janda kan ketemu dudo ketemu bapak pengen tambah jadi di sana tidak ada, hanya kita naik saja itu di luar waktu wukuf. Apa mungkin ada hari sesudahnya ada program ziarah nanti bisa naik ke Arafah. Nah itu hanya itu saja. Ini lokasi Arafah termasuk ada Jabal Rahmah. Ini jadi amalan kita. Ulang lagi. Pertama apa? Khutbah wukuf. Kemudian muadzin menguadzannya. Qomat sholat duhur 2 rakaat. Kemudian iqomah sholat asar 2 rakaat. Kemudian berikutnya zikir, doa dipandu oleh imam, banyak zikir, baca kalimat zikir yang utama tadi, kemudian berlanjut bisa ke tempat yang lain atau tetap dalam tenda. Namun apa? Bapak Ibu mendekat, saling berdoa, saling mengaminkan, atau boleh ke tempat luar tenda mencari di bawah pohon yang teduh. Datang nggih? Monggo demikian, monggo dilanjutkan untuk amalan wukuf, khutbah dan amal yang lainnya. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simulasi khutbah gitu. Membentuk softnya. Softnya sudah disiapkan, jadi nanti setelah khutbah kita langsung adzan, qomat dan sholat. Moga yang mungkin di belakang bisa maju ke depan dulu Bapak. Membentuk seperti soft sholat, jadi jaraknya juga kalau bisa seperti bisa untuk sholat. Agak mundur lalu Pak, nanti buat bisa mundur 1 baris gitu. Ya, bisa.
satu soft mungkin bisa diisi 5 bapak, 5 ibu. Ibu-ibu juga mungkin bisa diatur softnya tidak melebihi bapak-bapak. Tidak ke belakang, nanti satu soft. Yang di belakang bisa merapat ke depan bapak-bapak, monggo. Ya, maju lagi bisa yang di belakang itu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini tanggal 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah istimewa sekali, salah satu tempat teristimewa di muka bumi, yaitu di Padang Arafah, untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji peragaan. Alhamdulillah 9 Dzulhijjah, waktu yang kita nanti-nantikan, mungkin menjadi impian kita seumur hidup kita. Kita berdoa agar Allah takdirkan kita agar bisa melangkahkan kaki kita, agar bisa meletakkan badan kita di salah satu tempat teristimewa di muka bumi, yaitu di Padang Arafah, untuk bersama-sama menunaikan rukun Islam, salah satu fardhu ain kita, salah satu kewajiban personal kita untuk menunaikan ibadah haji, sama seperti kewajiban sholat, sama seperti kewajiban puasa, sama seperti kewajiban zakat. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita insya Allah bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2024 ini. Ibadah haji ini juga ibadah yang sangat agung sekali, ibadah yang sangat mulia sekali, tidak main-main. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Jadi balasan bagi haji yang mabrur tidak lain tidak bukan hanyalah surga. Masya Allah. Dan bukankah surga ini adalah balasan yang kita nanti-nantikan, kita impi-impikan sebagai seorang mukmin? Ya, mudah-mudahan dengan ibadah haji yang kita lakukan, Allah berkenan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita hari ini melaksanakan wukuf. Salah satu rukun yang terpenting di dalam haji adalah wukuf. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Intinya haji adalah wukuf di Padang Arafah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah wukuf ini dengan sebaik-baiknya, tanpa kurang, tanpa cacat, dengan pahala yang penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita renungkan
satu-satunya ibadah, rukun atau rangkaian ibadah haji yang paling berbeda adalah wukuf. Kalau kita tadi melaksanakan tawaf, bergerak, berpindah. Sa'i, kita juga bergerak, berpindah dari sofa ke marwah. Akan tapi wukuf, kita berhenti. 1 hari penuh ini kita disuruh berhenti, disuruh stop, disuruh pause dari segala kesibukan kita, dari segala aktivitas duniawi kita, dari segala profesi kita. Kita berhenti, kita hentikan kehidupan kita di dunia ini untuk duduk, merenung, bertafakur, memuji Allah, mengagungkan, mendeklarasikan keesaan Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sebagaimana zikir dalam Arafah yang sangat utama, la ilaha illallah, tidak ada ilah satupun yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perhatikan zikir ini adalah deklarasi kita. Kalau di usia ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin 70 tahun, kita berkesempatan wukuf, maka kita mendeklarasikan ulang bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang kita sembah selama-lamanya. Tidak ada Tuhan manapun yang kita ibadahi. Dan Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak. Allah takdirkan orang yang siapapun yang dia kehendaki untuk bisa hadir ke Arafah ini. Maka dari itu kita perbanyak doa, kita deklarasikan ulang bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang kita sembah. Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Capaian-capaian kita sampai dengan hari ini itu semata-mata bukan karena usaha kita, tapi karena kebesaran dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita di penghujung khutbah ini kita berdoa, memanjatkan doa-doa pujian terbaik kita kepada Allah agar Allah berkenan turunkan barokah yang banyak kepada kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal hafidhinal Qur'an. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum adil. Siapa yang buat itu? Kita peragakan semirip mungkin biar di sana besok kita sudah bisa langsung menunaikan dengan sebaik-baik. Masih sini Pak, nanti langsung komat bisa sholat. Peragaan. Oh, padahal
Ka'bahnya sana. Oh ya, betul. Oke, monggo. Imamnya nanti saat kalau no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak Ibu, ini peragaan sholatnya. Jadi bukan sholat beneran, jika kita menghadapnya seakan-akan ini menghadap ke kiblat. Kalau kita balik ke sana, karena di sana hamam, jadi toilet kita malah justru tidak afdal. Sebetulnya kiblatnya menghadap ke sana, tapi depannya ada hamam. Oke, kita umpamakan kita menghadap ke Ka'bah. Sufakum tadilu diluruskan, dirapatkan. Ini sholat kita yang mungkin tidak terulang untuk di waktu-waktu yang akan datang. Sholat di Arafah di saat wukuf yang mungkin tidak terulang kembali. Karena itu kita usahakan sekhusyuk mungkin. Satu kali, ya. Baik, nanti ya kita sholatnya 1 rakaat saja, tapi sebenarnya ini 2 rakaat nanti prakteknya, tapi karena ini hanya peragaan, biar tidak menyamai dengan sholat yang beneran. Allahu Akbar.
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كمان. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا ونورنا وأسوتنا وقدوتنا
Nabil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa mengambil tempat sesuai ke hasratnya sendiri-sendiri di tempat yang paling nyaman untuk berdoa. Mau dengan keluarga, dengan suami istri, monggo, atau sendiri-sendiri, monggo. Ini sudah maghrib ya, masuk dulu ya. Bapak sekalian, kita sudah selesai melaksanakan ibadah wukuf, sudah berzikir, bermunajat, menyampaikan semua kehendak kita, melantunkan doa-doa kita, sampailah kita pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu kapan? Yaitu begitu bergantinya maghrib, itulah pergantian hari. Dalam kalender Komariah, bergantinya hari itu pada waktu maghrib, bukan di tengah malam. Baik, wukuf sudah kita laksanakan dengan lancar. Sekarang sudah terbenam matahari, masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kita menunggu giliran untuk dijemput ke Musdalifah menggunakan sistem tarot dudi. Dulu dimulai tahun 2003 itu sistem tarot dudi jemput bola. Awalnya cukup kredit, hampir semua jamaah tumpah ke jalan karena macet ke Musdalifah, ke Mina, ini jalan kaki. Namun setelah itu tahun berikutnya tarot dudi menjadi tidak terjadi kemacetan. Kita dari Arafah nanti dijemput untuk menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan apa? Mabit, ya, bermalam di Musdalifah. Nanti maghrib dan isya kita dilakukan di Musdalifah. Walaupun kita waktu maghrib di Arafah, namun apa Rasulullah mencontohkan maghrib isyanya di jamak takhir qasar ketika di Musdalifah. Untuk itu maka kita segera, namun saya sampaikan sekalian, setelah kita nanti sampai di Musdalifah, amalan kita mendahulukan sholat maghrib isya dengan jamak takhir qasar. Ini berjamaah tentunya. Kemudian apa? Nanti mencari batu kerikil. Kalau sudah siap dari rumah, ya etok-etoke golek nggon Musdalifah. Etok-etoke.
Namun nanti sebenarnya tidak perlu membawa batu dari rumah. Karena apa? Di Musdalifah sudah di-drop batu kerikil untuk melempar jumroh hanya sebesar, maaf, serintil wedus. Jangan sampai besar-besar. Ini apalagi milih kerikil sing alus-alus dikumbah dhisik, tidak perlu. Itu nanti sudah disediakan pastikan itu satu paket sudah diberi, atau mencari langsung lokasi mencari batu kerikil itu di sekitar toilet. Sana sudah di-drop batu kerikil, begitu masuk ke daerah toilet itu di sana depan batu kerikil tinggal nyaruk, tinggal ngitung. Atau sudah disediakan depan pintu masuk ke Musdalifah masing-masing satu plastik sudah jumlahnya cukup untuk melempar jumroh. Itu ketika di Musdalifah. Setelah itu apa? Boleh istirahat, boleh berzikir, berdoa. Kemudian sampai waktu sholat subuh. Sehabis subuh itu kita dijemput, diantarkan ke Mina. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ini. Ya. Baik sekalian, nanti setelah kita dari Musdalifah mestinya kita ke tenda. Namun anggap saja kita ke tenda. Karena untuk mengurangi tenaga naik turun, kita nanti langsung ke pelemparan jumroh. Melempar jumroh hanya satu. Jumroh apa? Akobah saja. Namun siap kerikilnya berapa? 70. Yang 7 untuk melempar akobah, yang 63 melempar jumroh tanggal 11, 12, 13. 3 kali 7 berarti 21 kali 3, 63. Pas. Kalau nanti jajar cari sebelah kanan kiri sana ada. Nanti setelah melempar jumroh akobah 10 Dzulhijjah, kita kembali ke tenda. Ke tempat tadi, Bapak sudah tahallul awal, gunting rambut, kemudian sudah pakai baju biasa. Nanti kain ihram sudah masuk tas gantian yang dipakai pakaian biasa. Tanggal 11 kita ke tenda, ke pelemparan jumroh, tasnya digosisan. Kenapa? Untuk mengurangi naik turun. Nanti tanggal 11 melempar pluk rampung ke tepi. Masuk tanggal 12 melempar lagi pluk 13. Pluk. Kemudian kita tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, langsung menuju ke mana? Mina. Selesai Mekah ke Mina, sana ada Masjid Nabawi. Setelah itu nanti kita pulang. Ini gambaran nanti kita lakukan. Sudah masuk malam 10 Dzulhijjah. Kita ini pun bengi ning Cik Padang rapopo. Nggih dianggap terbenam matahari, sudah malam. Sudah masuk maghrib isya. Sekarang kita menuju ke Musdalifah. Maaf yang baik kalau seruda di sini saja Bu. Karena Pak Turun nanti mencari batu kerikil nanti diwakili yang lainnya. Atau nggih? Maka kita ke Musdalifah untuk melaksanakan sholat maghrib isya di jamak takhir qashar. Terus mencari batu kerikil. Terus turun tiduran istirahat sampai sholat subuh. Atau nggih? Maka kita lanjutkan nggih. Moga-moga Ibu, Bapak-bapak ini aja. masa pakai solar. Gimana? Monggo bisa terlebih dahulu. Monggo.